Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Nurizo Kasana dari jurusan Agroteknologi 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi menjelajahi dunia pustaka. Membangun konteks teks ulasan buku, yaitu berisi deskripsi dan evaluasi. Kemudian menerapkan tujuan buku, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isi ke dalam konteks yang lebih luas. Menulis teks ulasan buku tidak standar menguraikan isi buku yang diulas, melainkan juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan dan fungsi sosialnya. Menyelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Menyelusuri model teks ulasan buku. Di dalam menyelusuri teks ulasan buku dapat diminta untuk pembaca memahami dan menyelusuri teks ulasan buku. Kemudian struktur teks dan hubungan grain pada teks ulasan buku. Teks ulasan buku dapat disusun dengan struktur teks, identitas, orientasi, tafsiran isi, rangkuman, evaluasi. Di sini yaitu ada 3 bagian, yaitu struktur teks, grain mikro yang diharapkan, dan fungsi retoris. Yang pertama yaitu identitas atau opsional. Yang diharapkan identitas opsional. Fungsinya yaitu menyajikan gambar mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Kemudian yang kedua, orientasi. Yang diharapkan deskripsi, dana atau meliputi eksposisi. Fungsinya yaitu menyampaikan informasi tentang jenis buku yang lebih luas. Kemudian memposisikan buku yang diulas beserta jati diri penulisnya dan secara pembacanya. Kemudian menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Kemudian tafsiran isi yang diharapkan yaitu deskripsi, dana atau meliputi rekon. Fungsinya yaitu menyampaikan ulasan mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan adakah buku lain selain buku yang diulas disebut. Kemudian tafsunan atau tafsiran isi yaitu diskusi, dana atau meliputi eksposisi. Fungsinya yaitu menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dan menunjukkan keunggulan dan kekurangannya melalui perbandingan dengan buku sejenis. Kemudian yang terakhir, rangkuman evaluasi, deskripsi, dana atau meliputi eksposisi. Menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Menganalisis aspek penilaian formulasi, bahasa, dan manfaat teks ulasan buku, yaitu menganalisis aspek penilaian, kemudian menganalisis formasi, bahasa, evaluasi. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah, tetapi ada kompleks penilaian. Kemudian yang terakhir, menganalisis manfaat teks ulasan buku. Membangun teks ulasan buku, merekonstruksi teks ulasan buku, kemudian membuat teks ulasan buku, mencari buku yang luas. Nah, mencari buku yang luas yaitu buku yang hendak diulas sebaiknya sesuai dengan minat si pengulas. Apakah sesuai dengan minat, maka akan memudahkan dan membuat ulasan. Setelah menentukan buku yang akan diulas, sebaiknya melakukan penjajakan sekilas terhadap buku yang diulas, meliputi penulis, penerbit, dan isi buku secara singkat atau sekilas. Yang kedua yaitu membaca kritis.
Membaca secara kritis yaitu merupakan bagian penting dan mengulas buku agar pengulas membaca keseluruhan buku dari awal sampai akhir. Bagian pendahuluan pada buku juga merupakan hal yang sangat penting karena memberikan informasi mengenai latar belakang penulisan buku, aliran ilmu yang dia anut, tujuan penulisan, dan target pembaca yang diharapkan. Pada saat membaca kritis dapat dibuat catatan kecil yang akan membantu pada saat membuat ulasan buku. Yang ketiga yaitu membuat ringkasan. Ringkasan buku yang membuat sebaiknya berdasarkan catatan yang telah dibuat saat kegiatan membaca kritis. Ringkasan buku yang membuat dapat mewakili isi buku secara keseluruhan. Ringkasan ini akan dimasukkan ke dalam bagian tafsiran isi, yaitu kemudian menentukan kriteria penilaian. Nah, yang keempat ini, menilai yang dilakukan terhadap buku yang diulas harus berdasarkan keunggulan dan kelemahannya, baik dari segi bahasa, pembatasan bab, kerangka penulisan, sistematika, bobot ide, maupun aspek teknis lainnya. Penetapan kriteria penilaian yang jelas akan membuat penilaian yang dilakukan berimbang. Kemudian yang kelima, mencari buku perbandingan dan referensi untuk rujukan. Buku perbandingan yang dijadikan sebagai rujukan akan membuat penilaian terhadap buku yang diulas semakin baik. Buku perbandingan harus buku yang sejenis. Yang keenam yaitu menulis laporan yang dimaksud. Pada saat penulisan referensi, presensi harus benar-benar menguasai dan mengetahui dan identitas buku yang akan direvisi. Buku yang disebut hendaknya dibaca berulang-ulang dan memberi tanda apabila ditemukan hal yang khusus. Misalnya keunggulannya, kelemahannya, isi pokok maupun tentang pengunggulan bahasanya. Pemahaman terhadap isi buku dapat membantu kelancaran presensi dalam menyelesaikan tulisannya. Setelah selesai dalam menulis ulasan, lakukanlah review sehingga teks ulasan menjadi lebih baik. Review dapat dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain. Ya, kemudian membangun teks ulasan secara mandiri merupakan puncak dari keseluruhan kegiatan belajar tentang ulasan buku, yaitu secara petunjuk, membuat rangkuman, yaitu bagian penulisan merupakan simpulan yang ditunjukkan kepada pembaca karya atau benda yang telah diulas. Ulasan dibuat berdasarkan hasil penilaian dan tafsiran yang telah dilakukan sebelumnya. Simpulan juga bisa menerapkan rekomendasi kepada pembaca tentang layak atau tidaknya sebuah karya atau benda untuk dibaca, dinikmati, atau dimiliki. Kemudian membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapkan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.